Perkenalkan, nama saya Balde Trudis Bahyuni, NPM 19201051. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng, Prodi Sarjana Keperawatan tingkat 2B. Mata kuliah Epidemiologi dan Epidemiologi, dosen pengampu Pak Yohanes Zakri. Dan saat ini saya akan membahas materi tentang daur biogeokimia. Daur atau siklus biogeokimia terjadi sebagai akibat dari peranan ketiga tingkat trofik dalam suatu ekosistem. Daur biogeokimia adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Jadi, di dalam ekosistem, unsur-unsur dari lingkungan mengalami perpindahan dan perubahan melalui organisme dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Kemudian kembali lagi ke lingkungan abiotiknya. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui makhluk hidup saja, tetapi melibatkan juga reaksi-reaksi kimia di dalam lingkungan abiotiknya. Siklus ini terus-menerus berlangsung dalam suatu ekosistem. Sepanjang ekosistem tersebut bertahan dalam keserasian dan keseimbangan. Makhluk hidup maupun benda mati yang ada di bumi tersusun oleh materi. Materi ini tersusun oleh antara lain karbon, oksigen, nitrogen, hidrogen, belerang atau sulfur, dan fosfor. Unsur-unsur kimia tersebut dimanfaatkan oleh produsen untuk membentuk bahan organik dengan bantuan energi matahari dan energi yang berasal dari reaksi kimia. Bahan organik yang dihasilkan adalah sumber bagi organisme. Proses makan atau dimakan pada rantai makanan mengakibatkan aliran materi dari antara rantai yang lain. Walaupun makhluk dalam satu rantai makanan mati, aliran materi masih tetap berlangsung terus. Karena makhluk hidup yang mati tadi diuraikan oleh dekomposer yang akhirnya akan masuk lagi ke rantai makanan berikutnya. Begitupun selanjutnya terus-menerus sehingga membentuk suatu aliran energi dan daur materi biogeokimia. Biogeokimia merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkatan trofik tak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik didaur ulang. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan atau geofisik, sehingga disebut. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi tetap terjaga. Baik, yang kedua, jenis-jenis daur biogeokimia. Yang pertama, daur air. Semua organisme hidup memerlukan air untuk melakukan aktivitas hidupnya. Oleh karena itu, ketersediaan air di lingkungan sangat mutlak bagi organisme hidup. Hewan mengambil air langsung dari air permukaan. Tumbuhan dan hewan yang dimakan, sedangkan tumbuhan mengambil air dalam air tanah dengan menggunakan akarnya. Manusia menggunakan sekitar 1/4 air tanah yang ada di daratan. Air keluar dari hewan dan manusia berupa urin dan keringat, sedangkan pada tumbuhan melalui proses transpirasi. Air sangat penting karena fungsinya sebagai pelarut
kation dan anion, pengatur suhu tubuh, pengatur tekanan, osmotik sel, dan bahan baku fotosintesis. Yang kedua, daur karbon dan oksigen. Karbon dan oksigen juga penting bagi kehidupan seperti penyusun materi dalam tubuh dan digunakan sebagai fotosintesis. Di alam daur ini sebagai berikut. Awalnya karbon dioksida diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis dijadikan glukosa. Lalu disusun menjadi amilum, kemudian diubah menjadi senyawa gula yang lain, lemak, protein, dan vitamin. Pada proses pernafasan tumbuhan, dihasilkan lagi karbon dioksida dan oksigen. Dan oksigen juga sama. Hewan makan tumbuhan dapat karbon, lalu setelah berjalannya waktu, tubuh hewan dan tumbuhan mati dan diuraikan menjadi karbon dioksida, air, dan mineral. Karbon tadi dilepaskan ke udara dan seterusnya. Dari kedua unsur tadi yang paling panjang daurnya adalah karbon. Unsur karbon di atmosfer dalam bentuk gas karbon dioksida atau CO2, sedangkan unsur oksigen dalam bentuk gas oksigen atau O2. Konsentrasi CO2 di atmosfer diperkirakan 0,03%. Karbon dioksida masuk ke dalam komponen biotik melalui organisme fotoautotrof atau tumbuhan hijau, dan kemoautotrof atau bakteri kemoautotrof dalam proses fotosintesis dan kemosintesis. Karbon kemudian tersimpan sebagai zat organik dan berpindah melalui rantai makanan, respirasi, dan ekskresi ke lingkungan. Sedangkan oksigen atau O2 masuk ke komponen biotik melalui proses respirasi untuk membakar bahan makanan, lalu dihasilkan karbon dioksida atau CO2. Yang ketiga, daur nitrogen. Nitrogen merupakan unsur penyusun udara atau atmosfer yang terbesar, yaitu sekitar 80%. Unsur ini merupakan penyusun senyawa organik, khususnya protein. Meskipun ketersediaan nitrogen di udara sangat melimpah, hewan dan tumbuhan tidak dapat mengambil langsung dari udara. Hal itu disebabkan nitrogen bebas di udara terdiri atas molekul-molekul dinitrogen atau N2 yang stabil dan jumlah energi yang diperlukan untuk memecahkan. Hal itu disebabkan nitrogen bebas di udara terdiri atas molekul-molekul dinitrogen atau N2 yang stabil dan jumlah energi yang diperlukan untuk memecah ikatan dinitrogen tersebut relatif besar. Nitrogen tersedia bagi tumbuhan hanya dalam bentuk amonium atau NH4+, dan nitrat NO3-. Beberapa jenis tumbuhan, misalnya tumbuhan polong-polongan atau leguminosae, dapat menggunakan nitrogen bebas dari udara karena mereka hidup bersimbiosis dengan mikroorganisme prokariota, yaitu bakteri dan cyanobacteria yang dapat mengikat atau memfiksasi nitrogen bebas serta memecahnya menjadi senyawa nitrat atau NO3-. Bakteri tersebut contohnya Rhizobium terdapat di dalam bintik-bintik akar tumbuhan leguminosae. Jika tumbuhan atau hewan mati, jaringan tubuhnya mengalami pembusukan yang merupakan hasil kerja dekomposer atau bakteri dan jamur saprotrof. Salah satu hasil penting pembusukan adalah amonia atau NH3, yaitu suatu senyawa nitrogen yang akan diendapkan ke tanah.
Hasil ekskresi hewan juga mengandung bahan-bahan buangan bernitrogen seperti amonia, urea, dan asam urat yang juga didekomposisi oleh bakteri tanah. Amonia bereaksi dengan air atau H2O tanah membentuk garam-garam amonium atau NH4+, yang selanjutnya dioksidasi menjadi nitrit NO3-, lalu menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi kemosintesis seperti nitrosomonas dan nitrobakteri. Dalam kondisi anaerob, nitrat dengan garam-garam amonium tersebut diredukasi menjadi gas di nitrogen atau N2 oleh bakteri kemosintesis denitrifikasi. Bakteri denitrifikasi itu dapat di tanah, limbah, dan tumbuhan kompos. Nitrat diserap dan digunakan tumbuhan untuk membentuk asam-asam amino yang diperlukan dalam sintesis protein untuk pertumbuhan tumbuhan. Senyawa nitrogen yang terdapat pada tumbuhan dapat berpindah ke hewan ataupun manusia melalui rantai makanan. Proses peningkatan nitrogen secara alami lainnya adalah melalui kerja sinar ultraviolet di permukaan atmosfer dan dari kilat atau petir dalam kondisi tekanan dan suhu yang tinggi serta adanya oksigen. Hasilnya adalah senyawa nitrogen oksida, yaitu nitrat. Yang keempat, daur belerang. Seperti halnya nitrogen, sulfur atau belerang merupakan salah satu penyusun protein. Di alam, belerang terkandung di dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan terdapat di udara dalam bentuk gas sulfur dioksida atau SO2. Gas sulfur dioksida terutama berasal dari gas gunung berapi. Pembakaran bahan bakar fosil berkadar belerang tinggi. Peleburan biji yang mengandung senyawa belerang dan dari pemrosesan bubur kayu atau pulp. Di udara, sulfur dioksida bereaksi dengan oksigen dan air membentuk asam sulfat yang jatuh ke tanah, sungai, serta lautan dalam bentuk ion-ion sulfat atau SO42- bersama air hujan. Selanjutnya, ion-ion sulfat yang ada di dalam tanah diserap oleh tumbuhan dan digunakan untuk mensintesis protein. Unsur belerang dalam tubuh tumbuhan akan berpindah ke tubuh hewan dan manusia melalui rantai makanan. Ketika hewan dan tumbuhan mati, bakteri-bakteri anaerob tanah mereduksi ion-ion sulfat dan melepaskan gas hidrogen sulfida atau H2S yang berbau seperti telur busuk serta sama beracunnya dengan sianida. Gas hidrogen sulfida yang lepas ke udara bereaksi dengan oksigen membentuk gas sulfur dioksida. Sedangkan di dalam tanah hidrogen sulfida dioksidasi oleh bakteri tanah menjadi sulfat dan senyawa sulfur oksida atau SO2. Yang kelima, daur fosfor. Fosfor merupakan unsur kimia yang jarang terdapat di alam dan merupakan faktor pembatas produktivitas ekosistem, serta merupakan unsur yang penting untuk pembentukan asam nukleat, protein, ATP, dan senyawa organik vital lainnya. Fosfor satu-satunya daur zat yang tidak berupa gas, sehingga daurnya tidak melalui udara. Sebagian besar fosfor mengalir ke laut dan terikat pada endapan di perairan atau dasar laut. Begitu sampai di laut, hanya ada dua mekanisme untuk daur ulangnya ke ekosistem darat. Salah satunya melalui burung-burung laut yang mengambil fosfor melalui rantai makanan laut dan mengembalikan ke darat melalui kotorannya, kemudian masuk ke rantai makanan.
Fosfor merupakan bahan pembentuk tulang pada hewan. Semua makhluk memerlukan sebagai pembentuk DNA, RNA, protein, energi atau ATP dan senyawa organik lainnya. Fosfor lebih sederhana daripada daur lainnya karena tidak melibatkan atmosfer. Oke, tadi kesimpulannya, biogeokimia merupakan pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang lain yang hidup dengan tak hidup. Dalam suatu ekosistem, materi pada setiap tingkatan trofik tak hilang. Materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Fungsi dari biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang melibatkan semua unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi tetap terjaga. Baik, sekian saja materi tentang daur biogeokimia. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.